sepakat agar pemerintah memperluas kesempatan kerja. Dan ini yang menjadi concern pemerintah. Yang berbeda mungkin pemerintah menganggap, berasumsi bahwa masuknya tenaga kerja asing adalah dalam rangka untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi, untuk memastikan itu saya kira memang harus dilihat data dan faktanya. Kata si dirutnya menceritakan manual booknya itu segini tingginya Dan bahasa Cina. Nah itu yang memang karena teknologinya tinggi, K3-nya ini juga harus dijaga dengan baik, maka memang yang bisa mengoperasikan itu adalah mereka yang membuat itu sendiri. Dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit. Agar prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, RPTKA, izin penempatan tenaga asing atau IPTA maupun VITAS bisa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas. Bahwa persoalan TKA ini perizinannya akan ditata biar lebih cepat, bisa lebih baik, tapi tetap skema pengendaliannya jelas. Jadi izin dibuat mudah, perizinan dibuat mudah, tapi kemudian pengawasannya juga diperkuat gitu. Jangan sampai kemudian terbalik, misalnya izinnya ruwet, pengawasannya lemah. Nah itu kan malah terbalik. RRC buka suara soal kedatangan TK Cina saat pandemi. Pemerintah RI membolehkan masuk. Kedatangan TK Cina ke Indonesia di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat menjadi sorotan. Pemerintah Cina pun angkat bicara dalam sebuah pernyataan pers oleh diplomat mereka di Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Kamis 15 Juli 2021. Minister Konsuler Xi Jinping menjelaskan tenaga kerja asing atau TK asal negaranya datang ke Indonesia secara sah karena tidak ada larangan atau penangguhan penerbangan ataupun pembatalan visa mereka. Hal itu menurutnya sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang kami ketahui bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih memperbolehkan WNA atau warga negara asing masuk ke Indonesia. Belum ada penangguhan penerbangan internasional dan penerbitan visa. Minister Konsuler Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Xi Jinping. Dia menambahkan saat ini situasi pandemi di Cina sendiri sudah terkendali. Sedangkan untuk mencegah penularan COVID-19, baik pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia menurutnya kedua belah pihak mewajibkan perlindungan kesehatan yang ketat. Semua sesuai persyaratan pemerintah Cina maupun Indonesia, imbuh Xi Jinping. Menurutnya semua TK Cina yang masuk ke Indonesia telah memiliki visa yang berlaku, sertifikat hasil negatif PCR dan kartu vaksin lengkap, serta menjalani isolasi yang diwajibkan. Ini sepenuhnya sesuai dengan peraturan Indonesia yang terbaru terkait perjalanan WNA ke Indonesia, tandasnya. Sebelumnya, sebanyak 20 TKI Cina tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli 2021 malam. Kedatangan itu masuk pada hari pertama PPKM darurat Jawa sampai Bali. Mereka datang untuk bekerja di perusahaan smelter di Kabupaten Bantaeng. Xi Jinping menambahkan sebagian besar karyawan perusahaan Cina yang ditugaskan ke Indonesia merupakan tenaga teknis yang profesional. Proyek yang dikerjakan pun menurutnya berdampak positif bagi Indonesia. TK Cina ke RI, buruh jangan boleh masuk dengan alasan apapun. Kedatangan tenaga kerja asing atau TK ke Indonesia jadi sorotan para buruh.
Mereka meminta pemerintahan mengambil langkah tegas untuk melarang TKA masuk ke Indonesia, khususnya TKA Cina. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus tegas melarang TKA masuk dengan alasan apapun. Dia mengatakan banyak negara sudah menutup akses baru dari Indonesia. TKA ini saran kami jangan dibolehkan masuk dengan alasan apapun, terutama tenaga kerja asing dari Cina. Orang banyak juga kok negara ini melarang kita untuk masuk, ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual. Dia menilai saat ini kondisi pandemi COVID-19 masih gawat darurat. Mengizinkan TKA masuk hanya membuat kasus positif COVID-19 meningkat. Said Iqbal mengatakan, saat ini TKA asal Jepang yang memiliki kasus positif terbanyak. Dia memaparkan dari 10 TKA asal Jepang, 3-4 orang diantaranya positif COVID-19. Maka dari itu, otoritas Jepang menarik kembali warga negaranya pulang. Di berita online dalam 1-2 hari ramai sekali tentang orang Jepang yang pulang kembali ke negaranya. Hal ini terkonfirmasi dari 10 TKA termasuk Jepang di perusahaan Jepang. Terkonfirmasi 3-4 orang positif COVID-19, tinggi sekali kan? Papar Said Iqbal. Itu baru yang perusahaan Jepang. Bagaimana dengan perusahaan negara yang lain yang menerapkan prokesnya lemah? Tambahnya, dia menilai masih banyak TKA di Indonesia yang tersebar bekerja mulai dari Morawali, Banjarmasin hingga Papua. Said Iqbal menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan mengawasi TKA. Kami meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan situasi tenaga kerja asing, tutur Said Iqbal. Sebagai kilas baik di masa awal PPKM darurat berlaku, Indonesia digegerkan dengan kabar masuknya TKA Cina ke Makassar. Setidaknya ada 20 tenaga kerja asing asal Cina mendarat di Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal Indonesia kini sedang dilanda lonjakan virus corona dengan varian baru yang berasal dari luar negeri. Hal ini menjadi sorotan masyarakat luas dan kabar ini tersebar di media sosial. Pihak imigrasi lalu memastikan masuknya 20 TKA Cina itu tak masalah karena merupakan penerbangan domestik. Kedatangannya ke Sultan Hasanuddin yang tidak bersifat internasional itu tidak ada masalah, kata Kepala Divisi Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan atau Sulsel, Dodi Karnida saat dikonfirmasi. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Rianto mengatakan seluruh TKA Cina tersebut masuk pada 25 Juni 2021 sebelum PPKM darurat diberlakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami sangat paham adanya keresahan masyarakat tentang warga asing yang masuk di tengah pengetatan mobilitas orang. Tetapi kami menegaskan mereka datang terlebih dahulu sebelum PPKM dan telah memenuhi persyaratan keimigrasian dan lolos pemeriksaan kesehatan oleh tim Kemenkes sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, ucap Novi dalam keterangannya. Setelah datang pada 25 Juni 2021, TKA tersebut telah menjalani masa karantina selama 5 kali 24 jam, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE21 Tahun 2021. Ketika TKA datang, masih berlaku SE Nomor 21 Tahun 2021, sehingga mereka harus menjalani masa karantina selama 5 hari. Kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Makassar pada 3 Juli 2021. Dengan demikian, jelas bahwa TKA tidak datang langsung dari Cina ke Makassar, jelasnya. Hingga dengan saat ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar tidak melayani penerbangan internasional. Dia bilang perjalanan internasional hanya bisa dilakukan di Bandara Kuala Namu, Medan, Soekarno-Hatta, Tangerang, Juanda, Surabaya, Samratulangi Manado, dan Zainuddin Abdul Majid di Lombok.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenekar, Khairul Fadil Harapan menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan pengawasan ketenagakerjaan Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan bahwa 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada proyek strategis nasional PT Wadi Nickel Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pada lampiran nomor urut 96 memang kawasan industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari proyek strategis nasional yang ada dalam Perpres dimaksud, kata Khairul dalam keterangannya. Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis nasional atau PSN dan objek vital strategis atau nasional. Berdasarkan surat SE edaran nomor M/3-HK.04/11/2021 tentang pelayanan penggunaan TKA dalam upaya pencegahan masuknya coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Maka untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.